Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Noval Hasna Wafiqoh dengan NPM 2140701089. 2. Galih Putra Pamungkas 2140701090. 3. Ibnu Akil Rais dengan NPM 2140701091. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hormon. Hasna sebagai apa? Pemateri, saya Galih Putra Pamungkas sebagai moderator, terus Ibnu Akil Rais sebagai pembahas atau penanya. Di sini Hasna akan menjelaskan tentang hormon yang berisikan pengertian hormon, perbedaan sistem saraf dan sistem hormon, dan terus kelenjar yang menghasilkan hormon, dan terakhir gangguan penyakit pada hormon. Silakan, Mbak Hasna. Terima kasih. Pengertian hormon merupakan suatu zat kimia dihasilkan oleh organ-organ tubuh tertentu dari kelenjar endokrin yang berfungsi guna memacu fungsi organ-organ tubuh tertentu. Istilah kata hormon berasal dari kata hormoin yang merupakan bahasa Yunani yang berarti memacu, atau kata hormau yang berarti membangkitkan atau menggairahkan. Semua organisme yang termasuk bersifat multiseluler antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan memproduksi hormon. Hormon merupakan peran penting untuk mengendalikan proses metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, kekebalan, serta pola hidup manusia itu sendiri. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Sistem hormon adalah suatu sistem yang terdiri atas jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Sistem saraf adalah sistem yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun oleh sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem ini berperan dalam sensoris indrawi, aktivitas motor volunter dan involunter organ serta jaringan tubuh, dan pengatur keseimbangan sebagai proses fisiologis tubuh. Mekanisme aksi dalam rangsangan. Sistem saraf mampu menangani rangsangan secara cepat pada setiap perubahan walaupun jangka pendek. Sistem hormon menanggapi rangsangan secara lambat karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Pengaturan sistem dalam tubuh. Satu, sistem saraf berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf. 2. Sistem hormon berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Sekresi dalam tubuh. Sistem saraf disekresikan dalam jangka yang pendek, misalnya untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot neurotransmitter. 2. Sistem hormon disekresikan dalam jangka panjang, biasanya terhubung dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Komunikasi antar organ tubuh dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf komunikasi antar organ tubuh yang dilakukan melalui sistem sirkulais. 2. Sistem hormon komunikasi antar organ tubuh biasanya dilakukan dengan neutron melalui sinapsi. Kelenjar yang menghasilkan hormon. 1. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di bagian dasar otak, dijuluki dengan the master gland. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi hormon yang bertugas untuk mengatur fungsi berbagai organ dan kelenjar lainnya, seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. 2. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus juga terletak di dasar otak, berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Salah satu tugas kelenjar hipotalamus adalah memberikan instruksi pada kelenjar hipofisis
kapan harus melepas hormon yang diproduksinya. Kelenjar ini berperan dalam menghasilkan hormon oksitosin yang bertugas untuk merangsang kontraksi rahim, mendalam persalinan, dan mengendalikan emosi dan libido serta memelihara kesehatan sistem reproduksi. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Fungsi dari hormon-hormon tersebut adalah mengendalikan tekanan darah serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terbentuk seperti kupu-kupu dan berada di dalam leher. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. Kelenjar pineal memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di bagian tengah otak. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mendukung siklus tidur. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan, serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula dan darah. Kelenjar paratiroid yang terletak di dekat kelenjar tiroid ini bertugas untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon yang mengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Gangguan penyakit pada hormon. Sindrom Cushing. Sindrom ini disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik, hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sindrom Cushing adalah penyakit diabetes dan kurangnya kontrol gula darah. Cara pencegahannya menghindari konsumsi obat tersebut dalam dosis tinggi dan jangka waktu lama, dan mengonsumsi obat sesuai petunjuk dokter serta dalam pengawasan dokter. 2. Hipopituitarisme. Gejala ini disebabkan ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari dapat menimbulkan masalah kesehatan yang beragam, seperti gangguan perkembangan pada anak, kemandulan, dan infertilitas. Pada dasarnya penyakit ini tidak bisa disembuhkan, namun beberapa pemeriksaan dapat menguranginya. Cara menanggulangi gangguan pada hormon. Gangguan hormon merupakan masalah kesehatan yang perlu diperiksa dan ditangani oleh dokter. Untuk mendeteksi gangguan hormon, dokter perlu melakukan serangkaian pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, tes urin, dan pemeriksaan radiologis seperti foto rongsen, CT scan, USG, atau MRI. Misalnya pada kasus hipertiroidisme, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk mengurangi jumlah hormon tiroid, radioterapi, atau operasi tiroid. Sementara itu, jika gangguan hormon disebabkan oleh tumor, dokter dapat melakukan operasi untuk mengangkat tumor tersebut. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Mbak Asa telah menjelaskan pengertian dari hormon, terus perbedaan sistem saraf dan sistem hormon, kemudian kelenjar yang menghasilkan hormon seperti kelenjar pituitari, kelenjar hipotalamus, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar pineal, dan pankreas, kemudian kelenjar paratiroid, kemudian gangguan penyakit pada hormon dan cara penanggulangannya. Kemudian Mas Akil Rais,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas, Silakan. bertanya ya. Kan di situ belum ada fungsi hormon. Menurut Anda apa itu fungsi hormon? Yang pertama itu pertanyaannya. Yang kedua, sebutkan apa saja hormon sekunder bagi wanita dan pria. Dah, itu aja, Mas. Baik, Mbak Asna. Silakan untuk dipaparkan jawabannya. Terima kasih. Apakah harus menunggu? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang pertama, fungsi hormon, yaitu untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Yang kedua, hormon sekunder bagi wanita dan pria. Hormon sekunder pada wanita dinamakan dengan hormon estrogen, sedangkan hormon sekunder pada pria disebut dengan hormon testosteron. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, masalah apakah ada pertanyaan yang ditanyakan kembali? Sudah. Sudah cukup. Baik. Jadi presentasi sudah selesai. Untuk penutupan kita berdoa. Kita tutup dengan kata alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk atas dan kesalahan dari tutur kata dalam presentasi ini, sebagai moderator mewakilkan memohon maaf atas tersebut. Sekian. Rekornya tutup. Itu ini apa lo? Oh, ngarep ibu.